Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadikan tuntutan 17+8 dari masa aksi sebagai bahan evaluasi. Ketua Harian DPP PKB Rizal Ilham Pratama mengatakan, PKB berkomitmen menjadi partai yang dekat dengan masyarakat dengan terus melakukan advokasi terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong pembentukan Komite Investigasi Independen untuk menelusuri mengapa banyak korban jatuh dalam aksi massa pada 28 hingga 31 Agustus lalu. PKB juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depannya. PKB juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Karena sebagai partai politik dan tentu kami juga memiliki anggota legislatif di level pusat maupun di daerah, kami melihat momentum aksi ini sebagai momentum perbaikan bagi PKB. Kedepan kami berkomitmen untuk melakukan percepatan pembahasan terhadap Undang-Undang PPRT, Undang-Undang Masyarakat Adat, serta Undang-Undang Ketenagakerjaan. Rizal mengatakan PKB terbuka pada evaluasi, masukan, dan kritik dari masyarakat untuk anggota Dewan di DPR. Tidak hanya melalui aksi massa, kritik dan masukan juga menurut Rizal bisa disampaikan secara langsung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM akan mengawasi proses pengusutan kasus tewasnya driver ojol Afan Kurniawan yang dilindas Rantis Brimob Kamis 28 Agustus lalu. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin Siagian mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memeriksa Rantis yang menabrak korban. Tidak hanya itu, Komnas HAM menurutnya juga akan mengumpulkan barang bukti lainnya berupa rekaman CCTV yang merekam insiden mematikan tersebut secara utuh. Oleh karena itu, kami ingin melengkapi dulu keseluruhan fakta-fakta sehingga nanti kami memiliki kesimpulan yang utuh terkait peristiwa ini. Dan kami belum bisa menjawab itu dan belum kami bisa menilai pertanyaan tadi apakah itu benar atau tidak. Ada video itu sama kami? Ada, banyak sekarang. Dan kami masih terus meminta banyak informasi dan video dari berbagai pihak supaya Komnas HAM makin lengkap ini barang. Saurlin menambahkan dalam pemantauan dan penyidikan yang dilakukan Komnas HAM pada gelar perkara disimpulkan adanya dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik yang dilakukan ketujuh pelaku anggota Brimob. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sejak tahun lalu menggunakan aplikasi Paktua yang merupakan kepanjangan dari pelayanan administrasi kependudukan tutul WhatsApp. Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di telepon genggam ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya generasi muda dari kalangan Gen Z yang lebih terbiasa menggunakan ponsel untuk berbagai urusan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disduk Capil Magetan, Novita Gamasika menjelaskan, aplikasi ini selalu diperbaharui setiap tahun untuk memudahkan pemohon. Fitur terbaru yang ditambahkan adalah layanan pengantaran dokumen hingga ke rumah pemohon, serta layanan tanpa turun atau drive-thru. Jadi Pak Tua Anduk Rawon, antar dokumen ke rumah warga pemohon. Untuk pelayanan dokumennya gratis itu. Nah, cuma untuk antar dokumen ke rumah warga pemohon itu ada dua, Mas. Satu lewat jasa kurir pengiriman, jadi jasa pengiriman itu otomatis berbayar. Jadi berbayarnya pengirimannya itu. Sementara ini kita kerjasama dengan PT Pos dan JNE. Saat ini, Disduk Capil Magetan sedang mengembangkan aplikasi baru bernama Pak Bagus yang akan menggantikan Pak Tua. Rencananya aplikasi tersebut akan diluncurkan pada akhir tahun 2025.